Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ima Warni, NIM 20000052446 dari kelas PGSDF. Di sini saya akan memperlihatkan terkait masalah lingkungan yang ada di sekitar saya, yakni di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan. Daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung, peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air sungai meluap atau bisa disebut banjir bandang. Di sini terlihat seorang Pak Polisi bernama Bribtu Indung Tri P sedang melaporkan situasi arus lalu lintas yang berada di Jalan Kalimantan Senin tanggal 7 November 2022. Ini adalah salah satu video dari warga Singkawang yang rumahnya dan area sekitarnya tergenang banjir. Penyebab banjir ini baik di lingkungan padat penduduk dan pedesaan. Banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Adapun salah satu contohnya yaitu intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran-saluran air seperti sungai. Jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Kemudian daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Kemudian aliran sungai. Kelancaran aliran air pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan meluap ke daratan. Kemudian kondisi hutan. Kondisi hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Baiklah, itu tadi beberapa tayangan mengenai masalah lingkungan yang ada di sekitar saya. Kemudian kita sebagai manusia merupakan agen yang bertugas untuk mengatasi dan mengendalikan debit air agar banjir tidak terjadi. Upaya ini harus didukung oleh berbagai pihak agar berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan, yaitu misalnya hilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti danau, sungai, selokan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar aliran air tidak terhambat dan dapat berjalan lancar. Kemudian kita melakukan pengerukan pada daerah aliran air apabila terjadi sedimentasi. Pengerukan ini bertujuan agar volume tampung danau, sungai, dan selokan dapat maksimal dan sebagai kegiatan pembersih sampah. Kemudian membuat sistem pemantauan dan peringatan banjir pada daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. Kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan pada daerah aliran sungai. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan area serapan tanah dan mencegah timbulnya erosi yang menyebabkan pendangkalan membangun area tampungan air, seperti tanggul atau waduk. Fungsinya adalah untuk menampung debit air yang meningkat serta dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dan sumber air ketika musim kemarau. Kemudian menyediakan area resapan air berupa ruang terbuka hijau, taman kota atau hutan kota yang dapat mencegah genangan air dan
menjadi limpasan membuat biopori dan sumur resapan sebagai upaya untuk membuat air lebih cepat terserap ke dalam tanah dan tidak tergenang di permukaan. Penertiban pemukiman di wilayah bantaran sungai harus dilakukan karena dapat menyebabkan pendangkalan dan mengurangi daya tampung sungai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga kita sebagai manusia wajib sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan merawat area sekitar. Karena lingkungan bersih, masyarakat akan sehat dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya ancaman penyakit yang berarti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.